Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bogak Peraya Bapak Haji Mahdan SPD. Yang tiang hormati pula dan tiang banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri Bogak Peraya. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya pada diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya lanjut ke materi diseminasi budaya positif, saya izinkan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bogak untuk menyampaikan kata-kata sambutan beberapa patah, dua patah kata kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat kesehatan ini kita harus memanfaatkan, dan juga di samping nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri workshop latihan aksi nyata diseminasi budaya positif yang pada hari ini akan diseminarkan oleh Ibu Dewi Sulastri SPD. Dan juga selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari menjadi umatnya yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disyafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah pada kesempatan hari ini Ibu Dewi yaitu mengumpulkan kita semua untuk mengadakan diseminasi budaya positif atau cara perbuatan aksi nyata. Nah, ilmu yang paling penting ini adalah bisa nanti Ibu Dewi menularkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya ibu-ibu juga dapat ilmunya dari Ibu Dewi Sulastri ini, dan juga mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Dewi Sulastri ini mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita semua selanjutnya, supaya kita juga mudah-mudahan mengikuti jejak daripada Ibu Dewi Sulastri. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan atau menyampaikan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan tugas aksi nyata saya
di modul 1.4. Baik Bapak Ibu Guru, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Saya akan memaparkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu Guru di sini sudah sering mendengar kata-kata tentang paradigma baru. Ada yang ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan paradigma baru? Ya, alhamdulillah, paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Makin ada istilah berdiferensiasi. Itu saja mungkin Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Guru agama. Sekali Bapak Ibu Guru, yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti itu ya. Pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid atau kepada siswa, di mana Bapak Ibu Guru itu merancang pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan yang diusahakan oleh siswa, kemudian minat, bakat, motivasi siswa itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan dengan tahap perkembangannya sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pada pendidikan calon guru penggerak itu ada yang namanya pendidikan menuntun, artinya menyesuaikan tentang kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik atau siswa. Bapak Ibu Guru, seringkali kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya apa yang selama ini kita pikirkan tentang teori kontrol itu selalu kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Namun sebenarnya pada modul 1.4 budaya positif itu, teori kontrol guru itu sebenarnya yang selama ini kita terapkan itu belum tepat atau masih keliru. Di mana pada gambar yang saya tampilkan ini ada gambar kita ibaratkan ini gambar seorang siswa dan guru, di mana posisi guru yang di belakang ini mengontrol siswa. Dia bisa mengontrol. Ini kan seperti boneka, istilahnya ada kan boneka yang bisa diputar-putar, bisa bergerak karena diarahkan oleh seseorang. Nah, seperti itu teori kontrol kita zaman dahulu, artinya kita bisa mengontrol siswa. Apa yang kita, ya keinginan kita yang kita terapkan, yang kita selama ini merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sudah tepat. Namun kita belum tahu atau kita tidak tahu kebutuhan siswa itu seperti apa yang siswa itu inginkan. Nah, itu belum kita ketahui karena kita merasa diri kita bahwa kita seorang guru, kita bisa mengontrol siswa kita. Karena tujuan kita sebenarnya baik. Tujuan semua guru itu tujuannya baik. Namun mungkin cara kita itu yang masih kurang tepat. Nah, ini adalah stimulus respon, kemudian teori kontrolnya. Ya, realita bahwa kebutuhan kita sama semua orang itu sama dan memiliki hal yang sama. Tapi pada dasarnya sebenarnya kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sama juga dengan peserta didik. Tidak semua peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama. Nah, Bapak Ibu Guru, ini adalah positive mindset atau berpikir positif. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mengetahui atau pernah mendengarkan budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Guru. Menurut yang budaya positif itu adalah perwujudan
mulai kelas 1. Nah, benar sekali Bapak Ibu Guru, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana nilai-nilai universal tersebut adalah merupakan 6 pilar dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Contohnya mungkin empati, bergotong royong, saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu contoh-contoh dari nilai-nilai universal. Nah, Bapak Ibu Guru, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selama ini mungkin kita sering menerapkan yang namanya hukuman bahkan ancaman. Mungkin itu efektif Bapak Ibu Guru, tapi belum tentu untuk ke depannya. Mungkin bisa jadi sekarang anak itu tidak melakukan hal yang melanggar atau melanggar tata tertib, mungkin karena dia merasa takut. Tetapi untuk kedepannya mungkin belum tentu anak tersebut tidak akan mengulangi hal yang sama. Baik Bapak Ibu Guru, kita semua pasti sudah paham ya yang namanya disiplin positif. Di sini tiang bukan untuk menggurui atau tetapi untuk berbagi Bapak Ibu Guru, kita berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan dan harus saya berikan atau tularkan kepada Bapak Ibu Guru. Ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kita sendiri memiliki kebutuhan dasar, kemudian siswa atau peserta didik kita juga memiliki kebutuhan dasar sendiri-sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu sendiri Bapak Ibu Guru, di mana kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu Guru, yang tadi saya paparkan itu, bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus kemudian kalau kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, harga diri, ini yang penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir itu kesenangan seperti tadi, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia, ya. Di mana motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga ini yaitu menghargai diri dan menjaga orang yang mereka inginkan. Itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Kita akan ke keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya ibaratkan ini ada 2 peraturan atau tata tertib. Yang pertama ini adalah menggunakan helm pada kendaraan bermotor beroda 2. Nah, di sini mungkin banyak yang belum, atau mungkin mereka tahu tetapi mereka melakukan pelanggaran, artinya mereka tidak memakai helm. Mengapa harus memakai helm? Bisa jadi di mindset mereka itu tertanam bahwa jika saya tidak memakai helm nanti bisa jadi saya ditangkap polisi. Nah, kalau ditangkap itu urusannya nanti berupa sanksi administrasi, penjara, itu. Padahal sebenarnya mengapa kita
terutama bagian kepala, supaya tetap terjaga, supaya kita nyaman. Lebih lagi, misalnya nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, insya Allah bagian kepala bisa terjaga, terlindungi. Terima kasih guru. Cukup banget Ibu Guru, sangat tepat sekali jawabannya. Nah, hal tersebut yang beliau sampaikan itu merupakan suatu keyakinan, ya, keyakinan berbeda dengan peraturan. Maksudnya dia itu melakukan hal tersebut, artinya memakai helm itu berdasarkan keyakinan dalam dirinya, yaitu jika saya tidak melakukan memakai helm bisa jadi nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan itu akan berakibat fatal. Nah, itu. Sementara dia tidak pernah berpikir kalau saya tidak pakai helm saya akan, ya, belum tentu ada polisi juga di sana yang tetap menjaga kita. Tetapi pada dasarnya kesadaran diri kita atau keyakinan dalam diri kita itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Dari pertanyaan tadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan itu sudah dibuat oleh pihak terkait tanpa melibatkan kita semua. Misalkan seperti memakai helm itu sudah peraturan dari pemerintah atau peraturan dari kepolisian tanpa pernah meminta persetujuan dari kita. Namun peraturan itu harus kita taati. Nah, lalu kemudian kalau keyakinan itu Bapak Ibu itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Contoh misalnya kalau keyakinan kelas itu keyakinan peraturan itu kita buat atau kita sepakati bersama siswa. Nah, selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kita bermusyawarah, melakukan diskusi dengan siswa. Kemudian apa-apa saja yang mereka inginkan, terlebih dahulu kita harus meminta siswa itu menyampaikan pendapatnya atau idenya. Contohnya misal kelas yang seperti apa yang kalian inginkan, misalkan kelas yang aman, kelas yang nyaman. Nah, hal itu harus kita sepakati bersama. Apa yang menjadi kesepakatan bersama itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Lalu dari keyakinan kelas yang tadi kita yang paparkan tadi, kemudian ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu, yaitu 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama penghukum itu, kalau penghukum itu biasanya suka menghardik atau menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak atau memberi hukuman, ya. Itu biasanya bersifat fisik atau verbal kalau guru penghukum. Nah, kemudian ada dampaknya Bapak Ibu guru kita jika kita menerapkan posisi kontrol hukuman itu, anak menjadi pendendam nantinya, kemudian tidak menyukai guru atau guru mapan tertentu misalkan yang telah memberikan hukuman tersebut. Kemudian jika kontrol guru pembuat merasa bersalah itu biasanya dia bersuara lembut, tidak memberikan hukuman fisik, tetapi suaranya ya bisa mengakibatkan berdampak kepada siswa tersebut, bisa menyatakan kesalahan pada siswa. Ya. Lalu dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Artinya merasa diri karena sudah melakukan kesalahan dan menghindari, ya, dia akan tidak bersama-sama dengan temannya lagi, maksudnya. Kemudian ini ada posisi teman. Kalau posisi teman ini biasanya guru itu bersifat ramah, kemudian cenderung bersenda gurau dengan siswa dan suka menghangatkan suasana. Jadi siswa itu merasa nyaman pada guru tersebut dan dia akan tergantung, Bapak Ibu, kalau kita di posisi teman. Murid itu akan tergantung dengan orang itu atau guru yang posisinya sebagai teman tersebut. Jadi anak tersebut tidak bisa mandiri akhirnya. Nah, yang keempat adalah tipe pemantau atau posisi kontrol pemantau. Biasanya kalau pemantau ini nada bicara dan ekspresinya datar, kemudian identitas berhasil, pemantau tetap, memantau saat siswa diberi sanksi. Artinya kalau tipe pemantau ini berdasarkan tata
sekolahnya. Nah, itu yang tipe pemantau. Dia itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Dan dampaknya adalah tidak sepenuhnya siswa itu akan menjadi mandiri. Lalu yang terakhir ini posisi yang paling diterapkan, yaitu posisi manajer. Dimana kalau posisi manajer ini suaranya netral, suara netral tercipta, terus identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya. Nah, dampaknya adalah siswa itu sendiri akan merasa percaya diri, kemudian mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini contoh, salah satu contoh penerapan posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu Guru dari penghukum. Nah, contoh misalnya kasus ini ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Artinya siswa ini melanggar peraturan sekolah. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu Guru, kalau tipe penghukum jika melihat anak tidak mentaati peraturan, contohnya misalnya ini dia akan meminta siswa itu, memberikan hukuman kepada siswa itu hormat bendera selama 1 jam misalnya. Ini termasuk tipe penghukum. Atau mungkin dia bisa lari keliling lapangan, bersihkan WC misalnya. Pulang untuk ganti gimana? Pulang ganti. Sebelum itu mungkin harus ada pembicaraan dulu Bapak. Ada di sana Bapak. Pernyataan untuk memperbaiki diri itu keluar dari pendapatnya anak itu. Nah, itu yang dimaksud sama posisi manajer. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, misalkan ini, biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu dari kata-katanya, bukan dari hukuman fisik. Contoh misalnya ini, berapa kali Bapak Ibu Guru harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu misalnya. Atau mungkin kita sering ini, kalau peserta didik kita tidak memakai topi, dasi pada satu upacara, kita sering bilang, ini saja yang saya lihat setiap Senin tidak memakai atribut. Nah, itu juga termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selama ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau posisi teman ya Bapak Ibu, kalau posisi teman itu biasanya kita bilang begini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu Guru sekali aja misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, itu posisi teman. Jadi peserta didik itu melakukan kesalahan, tetapi kita seperti istilahnya kita memaafkan ya. Nah, itu tidak kesadaran diri siswa rasanya tidak akan timbul jika kita dalam posisi teman. Kesalahan yang dia buat itu seolah-olah peserta didik itu merasa biasa-biasa saja. Kemudian kalau posisi pemantau, ini biasanya dia tegas Bapak Ibu Guru. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, contohnya seperti ini Bapak, kalau pemantau misalkan, kalau peserta didik kita tidak memakai atribut lengkap, nah seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Nah, lalu setelah itu kamu beli di sana atau pulang ke rumah ambil. Nah, itu juga posisi pemantau. Nah, jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu posisi manajer. Jika kita menemukan siswa tidak memakai atribut lengkap, nah seperti ini, kita meminta siswa itu masuk ke ruangan misalkan ya, lalu kita berbicara, kita menggali atau mencari tahu kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Nah, dari percakapan-percakapan kita, maka kita akan tahu apa alasan siswa itu melakukan kesalahan. Dan setelah kita tahu, kita akan meminta siswa tersebut, bagaimana kesalahanmu ini akan kamu perbaiki. Nah, itu posisi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru itu, yang tadi saya sebutkan, yaitu posisi yang paling tepat yang kita akan terapkan itu posisi manajer, di mana seorang posisi teori kontrol guru itu menerapkan segitiga restitusi.
Contohnya Bapak Ibu kalau menstabilkan identitas ini seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini contoh-contoh yang menstabilkan identitas. Sebelum kita mengetahui kesalahan siswa itu, kenapa melakukan kesalahan itu, kita harus menstabilkan identitas siswa kita dulu. Benar seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, kita sanjung-sanjung dulu kita, misalnya, Bapak Ibu guru juga pernah seperti itu dulu. Nah, itu contoh menstabilkan identitas. Dari kesalahannya itu kita berikan ya supaya anak itu berbicara sejujur-jujurnya. Nanti dia akan terbuka sendiri ya. Kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Kenapa kamu begini? Nah, itu bukan seperti itu, tapi kita berikan pendapat kita dulu. Kita wajar kalau kita berbuat salah misalnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah seperti itu. Nah, itu contoh-contoh menstabilkan identitas. Lalu kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di validasi ini kita akan mencari tahu kira-kira apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan yang tadi. Contoh kalimatnya bisa seperti ini Bapak Ibu, tergantung dari kasus apa yang terjadi. Lalu kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita meminta anak tersebut tadi mengemukakan alasannya, pendapatnya kenapa berbuat seperti itu, nanti akan kita tanya keyakinan. Misalnya kalau dia datang terlambat, nah, apa keyakinan apa yang kamu langgar? Terus kemungkinan kalau dari terlambat itu kira-kira nilai apa yang dilanggar tadi, misalnya melanggar tata tertib atau keyakinan kelas, itu melanggar nilai disiplin. Lalu misalkan terlambat misalnya, seandainya kalau kamu disiplin, kan kita meyakini bahwa yang anak itu meyakini bahwa dia melanggar peraturan sekolah misalnya, peraturan disiplin misalnya. Lalu kita tanya anak tersebut, jika kamu disiplin, apa yang akan kamu dapati atau apa yang akan terjadi jika kamu disiplin? Bisa jadi anak tersebut akan sekolah misalnya, peraturan disiplin misalnya. Lalu kita tanya anak tersebut, jika kamu disiplin, apa yang akan kamu dapati atau apa yang akan terjadi jika kamu disiplin? Bisa jadi anak tersebut akan mengatakan, kalau saya disiplin, jadinya saya bisa membagi waktu, ya, saya tidak dihukum, dan kemudian saya bisa menerapkan disiplin yang didapat di sekolah itu di masyarakat atau di tempat tinggalnya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang bisa didapatkan dari menanyakan keyakinan, dari segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan tersebut.
Nah Bapak Ibu, dari video contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang tadi, itu contoh kasusnya seorang siswa yang berkelahi dengan temannya. Kenapa dia berkelahi? Kita kan belum tahu. Misalkan ada dua orang siswa kita berkelahi, lalu ada temannya yang memberitahu kita, ibu tadi si A dan si B berkelahi. Kita kan tidak tahu apa alasan dari kasus tersebut. Nah, dari situ kita akan menerapkan segitiga restitusinya. Yang pertama, kita membawa siswa, memanggil siswa tersebut ke ruangan yang terpisah dengan siswa lainnya, lalu kita tanya, tadi saya mendapatkan laporan misalnya kamu berkelahi dengan ini, pasti anak tersebut akan terbuka, nantinya dia akan menceritakan kenapa hal itu terjadi. Lalu dari situ nanti kita akan tanya ke siswa kita itu, kamu tadi berkelahi dengan ini, tahu apa yang kebetulan di kasus yang tadi itu dia menggebrak meja dan memukul meja temannya. Nah itu yang ditanyakan kenapa. Tetapi sebelum itu kita harus memberikan motivasi dulu kepada siswa, artinya kita memberikan kalimat-kalimat positif dulu. Wajar kamu melakukan itu karena kamu mempertahankan jawabanmu agar tidak yang ini kasusnya dia ambil jawabannya sama temannya dan sering, bukan 1-2 kali. Jadinya setelah kita tahu ternyata alasannya seperti ini karena dia mempertahankan nilainya atau mempertahankan jawabannya. Nah, lalu dari hal-hal tersebut nanti akan timbul juga anak tersebut. Dia akan menjelaskan kenapa dia begini. Dia tahu konsekuensinya seperti apa atas kelakuannya tadi. Dan dari segitiga restitusi yang dilakukan itu nanti akhirnya anak tersebut akan sadar pada dirinya sendiri dan menanamkan motivasi intrinsik siswa tersebut bagaimana cara solusi terhadap apa yang dia lakukan itu. Yang seperti tadi, dia akan bersabar jika ada temannya yang seperti tadi, dia akan bersabar menahan amarahnya, artinya agar tidak terjadi perkelahian dengan temannya, dan kemudian dia akan melapor ke guru yang lain. Artinya jika ada kejadian serupa lagi terulang, dia sudah tahu anak tersebut akan melakukan apa-apa. Nah, dan itu kalau motivasi intrinsik itu akan membekas, Bapak Ibu guru, akan berlanjut dan akan selamanya diterapkan. Nah, jika kita menghukum anak tersebut, kita memberikan anak tersebut hukuman karena dia telah menggebrak meja temannya, misalnya kita menyalahkannya, kita mencari tahu dulu apa alasannya, artinya anak tersebut akan timbul nanti, ya, bisa jadi dia akan membenci kita yang sudah menghukumnya, atau juga tidak akan mustahil atau tidak menutup kemungkinan jika kejadian-kejadian itu akan terulang lagi. Nah, jika dia sudah mendapatkan motivasi intrinsik dalam dirinya, bisa jadi dia akan bisa mengontrol dirinya. Misalnya kalau anak bertanya kepada bapak atau ibu guru, kenapa bapak atau ibu guru menendang atau meleset, misalnya itu nah, misalnya kita jawab seperti ini, apakah tidak begini, bukan saya benci orangnya, tetapi yang saya tendang itu adalah setan yang ada di saudara itu, ya. Di masa ini tidak ada di bawah. Baik Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Nah itu juga termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Kalau yang sekiranya menyakiti atau yang berhubungan dengan fisik, itu sebenarnya kita diminta untuk kalau bisa tidak melakukannya, dan itu tidak efektif Bapak Ibu. Seringkali kita melakukannya ya. Itu teori kontra ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa melakukan hal tersebut ya. Mungkin menurut kita itu efektif. Nah, ya, jerah mungkin menurut kita. Tetapi belum tentu besok-besoknya siswa itu tidak melakukan hal itu. Nah, kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, kemungkinan anak tersebut tidak akan mengulangi lagi.
Kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hal yang dari disiplin positif tadi itu yang harus kita terapkan itu yaitu kita harus sebagai amoh Bapak Ibu atau sebagai manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya ada timbangan. Kalau guru ini ada dalam guru ini harus mengikuti standar kepribadian profesional. Ada ini perlu. Ada saat kelihatan. Nah, terima kasih Bu Guru. Ini guru ya, yang terutama yang di Bapak Ibu guru yang harus yang perlu dimiliki malah dan standar kepribadian profesional. Nah, iya berbeda standar ini. Kemudian sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi diri dalam proses kontrol saat ini. Subhanallah. Keberadaan dalam tugas guru ini Kusila, bagaimana menumbuhkan kita enggak kebele makin ibu guru penggerak. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif di masing-masing wabil khusus Bapak Ibu guru di SDN Moga. Karena baik dari intrinsik maupun ekstrinsik sangat-sangat mendukung begitu. Itu saja Bu Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ya Bapak Ibu, kita tidak menutup mata atau artinya kita sadar diri. Saya juga pribadi sering melanggar peraturan sekolah. Nah, disiplin positif dari diri kita sendiri itu yang perlu ditanamkan dulu. Nah, saya menyadari juga selama ini banyak sekali disiplin positif yang tidak saya terapkan. Saya pribadi. Ya. Dan setelah nah inilah tujuan dari aksi nyata nih Bapak Ibu guru, salah satunya itu untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah kita. Artinya begini, kita dulu yang harus merubah diri dulu. Artinya seperti misalkan saya dulu, saya akan merubah diri dari hal-hal yang negatif yang saya lakukan selama ini sebagai guru atau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kalau saya tidak merubah diri, bagaimana saya bisa menularkan ke siswa ataupun ke rekan sejawat. Nah, setelah kita dilihat, artinya tidak mungkin rekan sejawat kita itu akan mengikuti kita kalau kita sendiri tidak memberikan hal-hal yang baik. Jadi tujuannya nih, itulah salah satu tujuan dari guru penggerak kita. Kita akan bergerak dan menggerakkan. Artinya supaya bagaimana sekolah kita itu ke hal-hal yang lebih baik lagi. Mulai dari diri sendiri dulu, kemudian kita tularkan ke rekan sejawat kita atau ke siswa kita. Nah, artinya kalau kita sendiri tidak melakukannya, tidak mungkin orang lain akan mengikuti kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena sejatinya di sini kita saling berbagi. Karena kita semua, saya sudah tahu Bapak Ibu guru SDN Bogam ini orang-orang hebat, sudah mengetahui semua ini dan mungkin sudah melaksanakannya dari dulu, tetapi alangkah lebih banyak hal yang baik itu bisa kita bagikan dan bisa kita terapkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu